Foreshadowing adalah momen ketika ada satu petunjuk kecil yang ditunjukkan dan nantinya petunjuk kecil tersebut ternyata memiliki makna yang jauh lebih besar di bagian selanjutnya dari sebuah cerita. Dan kita semua tahu kalau Oda adalah master of foreshadowing. Nah, Garci Placer di video ini kita akan membahas nih apa saja sih foreshadow terkenal yang Oda buat di serial One Piece. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Kalian juga bisa bantu subscribe biar makin semangat terus nih untuk kontennya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja Odo. Oke, dimana untuk bahasan-bahasannya tidak akan kita berurutan ya dari awal chapter sampai terbaru, melainkan beberapa momen-momen yang terkenal saja yang akan saya masukkan. Kita mulai dari Zoro ketika diajari oleh Koshiro dengan berkata kalau ada seorang pendekar di dunia ini yang tidak bisa memotong apapun. Ya benar, ini terjadi di Arc Alabasta saat Zoro melawan Mr. 1. Itu adalah salah satu duel dari Babang Zoro yang sejujurnya paling epic karena sampai berdarah-darah seperti itu. Yang ternyata pengetahuan memotong itu pun disebut sebagai Ryuo dari negeri warna kuning, dan kita mendapatkan hal yang sama persis saat kakek Hyo mengajari Luffy penggunaan haki tersebut, di mana tahun 2001 ke 2019 yang bahkan Zoro sendiri pun ada hubungan dengan warna kuning yang cocok dengan gurunya alias Koshiro yang memang seorang Shimotsuki juga. Lanjutan juga nih Koala Cuan yang entah masih ada yang belum sadar atau tidak, tetapi jika kalian ingat dari flashback Jinbei Fixer Tiger, di situ terdapat satu momen di saat mereka mengembalikan seorang bocah yang mantan seorang budak yang pada akhirnya mereka antar ke kampung halamannya, tetapi muncullah angkatan laut dan insiden itu pun yang menyebabkan sang pahlawan para budak alias Fixer Tiger dia harus mati karena kekurangan darah akibat pertarungannya. Nah, bocah yang mereka antar tersebut bernama Koala, dan itu adalah koala yang sama yang kita lihat menjadi partner dari Sabo di pasukan revolusioner. Bener-bener nih Oda dari bocah dibuat menjadi teteh-teteh mature yang enakin gini. Menariknya, koala kecil yang punya utang dengan para fishman yang sudah menolongnya tersebut di usia dewasanya atau saat ini dia menjadi master dari fishman karate setelah diajari oleh Hek yang wow, bukankah respect sekali. Lanjut nih momen Trial Bug juga ketika Nami menerima kertas dari Lola dengan bilang, bawalah kertas ini jika kau pergi ke New York dan bertemu dengan ibuku, yang bahkan disitu dikatakan kalau ibu Lola adalah bajak laut yang luar biasa. Ya, dari dulu emang udah banyak sih teori beredar dari tahun 2009, 2010-an kalau ibu Lola ini pasti adalah Big Mom, yang ternyata benar saja kan di tahun 2016 saat kita masuk ke Whole Cake Island dan momen ketika Nami, Luffy mereka semua terpojok di hutan tersebut, foreshadow 8 tahun yang lalu pun terbukti karena Vivre Card ini benar-benar membuahkan hasil, yaitu Vivre Card Big Mom yang berdampak sangat luar biasa. Karena bahkan ternyata semua homiesnya tidak ada yang bisa menyerang Nami karena memegang Vivre Card tersebut. Yang tidak hanya itu, dikatakan karena privilege yang didapatkan dari Vivre Card milik Big Mom, bahkan anak-anaknya tidak ada yang diperbolehkan memegang Vivre Card tersebut, yang bukankah wadaw sekali Nami bisa memilikinya. Ya, walau ternyata kisahnya pun lebih dalam lagi karena ternyata Lola adalah anak yang sangat Big Mom benci karena dirinya kerja sama politik Big Mom dan Elbaf harus gagal. Yang kebayang gak tuh kalau berhasil nikah dengan Elbaf, pasti Big Mom memiliki kemampuan tempur yang sangat gila sekali. Next adalah ketika kita masih di Arc East dulu nih, dimana pasca dari Arc Barati dan mereka akan mendatangi Fishman Arlong di kampung halaman Nami. Di situ Yosaku bercerita kalau mereka adalah orang-orang berbahaya karena pemimpinnya adalah seorang Shichibukai yang bernama Jinbei. Dia sengaja melepas seseorang kuat di lautan ini. Ya, dimana hal ini pun kita ketahui semuanya kan, sampai pada akhirnya kemunculan Jinbei untuk pertama kali di chapter 528 yang sangat epic sekali. Dia bersama S berada di Impel Down level 6, dimana untuk lanjutannya bahkan suramnya masa kecil Nami akibat penindasan ras Fishman ini pun harus Jinbei terima dengan pahit ketika di pulau Fishman Island, yang bahkan dia sampai bersujud kepada Nami. Tapi ya, memaafkan adalah hal terbaik
karena sekarang Jinbei sudah menjadi nakama. Dan kalau masih ngomongin Fishman Island, adakah yang ingat saat duel Zoro melawan Hachi? Disitu pun Hachi berkata kalau dia bukanlah pendekar terhebat karena ada satu orang yang dia bilang pendekar terhebat di Fishman Island, yang ternyata hal ini pun langsung terjawab nih ketika kita sampai di Fishman Island, yang tentu saja orang itu adalah Hyozo yang disebut sebagai pendekar terhebat dari Pulau Manusia Ikan. Ya tapi sama aja sih bagi Babang Zoro mah, keduanya sama-sama EZ. Lanjut, momen menarik juga adalah yang kita lihat dari flashback pertama Bagi di chapter 19. Di situ kita melihat Bagi adalah nakama dari Shanks dan mereka dulu sering berantem satu sama lain. Yang bahkan terdapat momen juga di mana ada orang tua yang menghajar kedua orang tersebut, yang kalau dipikir-pikir gila juga ya, orang ini ngehajar kedua Yonko guys. Yang ternyata orang tersebut adalah sang tangan kanan dari Raja Bajak Laut alias Silver Relic, yang juga menjadi mentor dari karakter utama kita yaitu Luffy. Dan orang-orang yang kita lihat di kapal Bagi dan Shanks tersebut adalah kru dari sang Raja Bajak Laut, yang bukankah ini gila sekali. Dimana momen lain juga adalah ketika Robin kebingungan kok bisa ada tulisan Poneglyph sih di lonceng emas dari Skypiea. Yang tidak hanya itu, bahkan itu adalah kata-kata dari Roger sang Raja Bajak Laut, yang ternyata itu adalah hasil pahatan dari Kozuki Oden yang bisa membaca Poneglyph dan menuliskannya di lonceng tersebut. Adalah momen arc di Drum Kingdom, dimana menurut saya ini adalah salah satu arc yang sangat misterius sekali. Dimana ketika Dalton bercerita desanya lagi trust issue nih dengan bajak laut, karena belum lama ini negerinya dihancurkan hanya oleh 5 orang bajak laut saja yang bernama Kurohige, yang bahkan dikatakan dengan kekuatan luar biasa negerinya hancur dalam sekejap. Yang sejujurnya untuk serial-serial lain sih hal seperti ini nggak akan terlalu dinotis ya, karena utamanya adalah untuk menceritakan jika raja kejam mereka yaitu Wapol kabur saat datangnya bajak laut Kurohige. Tapi ternyata Oda melanjutkannya ke tingkatan yang sangat gila sekali, dimana bajak laut Kurohige yang dikatakan oleh Dalton tidak lama setelah itu pun kita melihat lagi mereka di Pulau Jaya yang pada saat itu masih berjumlah 4 karena satunya yaitu Laffy sedang pergi ke Marine Joyce. Dan tidak hanya itu, Teach pun nantinya yang mengalahkan Ace dengan kekuatan luar biasa yang seperti dikatakan Dalton, yaitu menghancurkan satu negeri dengan sangat instan menggunakan black hole-nya. Yang kita juga tahu kan, dia sering digadang-gadang untuk menjadi rival terakhir dari kapten kita. Dan terkait foreshadow Teach, sebenarnya masih ada sangat banyak sekali sih yang belum terjadi. Seperti ngapain ya dulu Oda menghubungkan Kurohige dengan Drum Kingdom? Apakah ada foreshadow lain menarik yang akan terjadi terkait hal itu? Lalu juga terkait kata-kata Luffy terkait dem atau day kepada Teach pun bukankah masih belum terjawab sampai saat ini? Nah tapi ngomong-ngomong tentang Teach, seperti yang pernah Luffy katakan juga di Drum Kingdom, di situ dia lagi ngegosip nih dengan Sanji saat mau nolongin Nami ke puncak dari gunung tersebut, di mana Luffy berkata kalau orang-orang di negeri salju mereka tidak tidur loh. Dimana di sini pun Luffy mendengar ceritanya dari seseorang yang ada di bar, yang sejujurnya kalau kita mau cocok lagi, kemungkinan besar orang yang ada di bar tersebut bisa saja itu adalah Jackie atau Shanks yang Luffy dengar ketika dia masih kecil. Kenapa? Karena bukankah 19 tahun setelah itu, yaitu di chapter 966, kita melihat sendiri julidnya Bagi dengan Shanks yang bilang kalau Teach selama pertarungan Roger versus Shirohige beberapa hari, orang itu tidak tertidur sama sekali. Yang apakah Shanks yang memberitahu hal ini kepada Luffy, makanya akhirnya Luffy bisa berjulid. Yang bukankah jika seperti itu, berarti Teach berasal dari negeri bersalju, yang apakah ada hubungan juga dengan Drum Kingdom yang kita dengar namanya pertama kali tentang Kurohige ini? Karena bukankah momen Oda menggambar dia masa kecil di mana ada salju di kaki dari Teach ini, yang bukankah sangat mencurigakan sekali. Dan gak selesai sampai di sini tentang Teach juga, masih ada satu misteri lain juga nih yang belum terjawab, yaitu bagaimana dia bisa memiliki kemampuan buah iblis lebih dari satu. Ya walau dari case-nya pun belum tentu memakan ya seperti rumornya, karena ingat kata-kata Marco saat dia menggunakan buah iblis gura-gura untuk pertama kali. Di situ Marco berkata jika sangat mungkin sekali Teach bisa melakukannya karena bentuk tubuhnya sangat berbeda atau abnormal. Yang jika kita lempar ke beberapa hal paling baru, bukankah Saturn sendiri pun berkata jika Teach itu spesial terutama dari lineage-nya atau keturunannya, yang entah sih apakah keturunan dari seseorang atau keturunan dalam artian ras kita masih belum tahu.
Next lanjut juga nih tentang babang tampan kita, yaitu babang Sanjay, yang lumayan banyak sih tentang foreshadow yang udah berikan ke satu karakter ini. Dimulai dari ketika awal mereka mau memasuki Grand Line, situ pun Sanji seperti sudah sangat mengetahui sekali tentang Grand Line ini, yang sudah menjadi clue nih kalau Sanji apakah jangan-jangan bukan berasal dari East Blue. Dimana hal ini pun berlanjut ketika arc dari Jaya, dimana Nami membacakan kita nih kisah Norlan sang pembohong, dan Sanji tahu betul akan cerita tersebut karena dikatakan cerita tersebut berasal dari North Blue, yang orang-orang pada bingung dong, kok Sanji bisa tahu hal tersebut. Yang ternyata Sanji memang terlahir di North Blue dan bukan di East Blue. Seperti yang kita tahu juga, kerajaan Germa awalnya memang berasal dari North Blue dan mereka bisa berpindah kapan saja dengan siput yang bisa memanjat Red Line. Hal lain juga dari Sanji adalah tentang bagaimana dia mengakui dirinya sebagai Mr. Prince, atau dalam kata lain seorang pangeran di Arc Alabasta. Yang sejujurnya ini adalah salah satu momen yang paling epic banget nih dari babang Sanjay. Dan tidak hanya itu, kita juga tahu kan di satu arc yang tidak jelas alias ketika mereka melawan Foxy, terdapat pertarungan duo yaitu Zoro dan Sanji, dan ketika awal mereka akan bertanding, di situ Zoro pun berkata kepada Sanji, kau ini seperti pangeran dari negeri orang-orang bodoh. Yang bukankah memang benar seperti itu? Sanji memang seorang pangeran Vinsmoke dan dia pun berasal dari negeri orang-orang bodoh, karena bukankah isinya adalah orang-orang cloning buatan rajanya saja, yaitu ayahnya Sanji alias Vinsmoke Judge. Serta terkait Iron Mask Duval juga nih yang lawak pol banget, yang ini pun bukankah benar-benar menjadi foreshadow oleh Oda, di mana Sanji seperti mengingat dirinya ketika tidak diakui sebagai anak oleh ayahnya dan hanya menjadi bahan bulian keluarganya saja. Yang sejujurnya beberapa momen menarik tentang foreshadow Sanji juga adalah Oda selalu menghubungkan Sanji dengan hal-hal dari luar angkasa. Ya seperti bintang lah dari cover story, bahkan banyak sekali jurus-jurusnya pun mengambil nama dari luar angkasa. Yang tidak hanya itu, alisnya yang memutar pun pernah Oda bilang di SBS ada hubungan dengan pola melengkung dari buah iblis. Ya Sanji emang bukan memakan buah iblis, tetapi bagaimana jika kemampuan dan resistensinya terhadap api yang udah sering Oda katakan lah, terutama dari awal kemunculannya di Baratie, ternyata memang ada hubungan dengan hal-hal luar angkasa dan kemampuan unik lainnya. Ya contohlah dimana hal luar angkasa adalah bulan dan bulan adalah lunar, dan bukankah terdapat lunar juga di dunia One Piece? Yaitu apakah Sanji taunya di enhance dari DNA Lunarian? Next adalah tentang saudara-saudara dari Luffy nih, yaitu Sabo dan juga Ace, di mana momen awal Ace muncul yang ternyata dia adalah kakak dari Luffy, di mana dia memiliki tato unik yang dinamanya bertuliskan ASC, tetapi S-nya kenapa harus disilang seperti itu? Sampai akhirnya waktu berjalan lama dan kita pun mendapatkan flashback dari ASL, Ace, Sabo, dan Luffy, terdapat karakter yang bernama S-nya, yaitu Sabo. Di mana di flashback tersebut, Sabo tidak diketahui keberadaannya dan kemungkinan besar dia sudah mati, makanya S pada akhirnya mencoret namanya. Yang hal ini pun terlihat dari surat yang dikirim Sabo kepada Luffy dan S saat dia akan melakukan kepergiannya. Naasnya, S pun mati tanpa tahu jika saudaranya Sabo masih hidup sampai sekarang. Yang ini pun berhubungan dengan foreshadow lain. Benar, di cover story chapter 668 kita melihatkan terdapat 3 cawan bir di depan makam dari Portgas di S, di mana seseorang yang tahu hubungan saudara ketiga orang ini tentu saja adalah Luffy dan Sabo, karena pada saat itu S sudah mati. Jadi sebenarnya satu cover story, satu panel kecil yang Oda gambar ini benar-benar menjadi foreshadow yang luar biasa tentang Sabo yang masih hidup, yang akhirnya puluhan chapter setelahnya pun kita mengetahui kalau Sabo pada akhirnya muncul di Colosseum, yaitu di Arc Dressrosa. Next juga nih ada beberapa hal menarik tentang foreshadow juga, adalah bagaimana jual beli manusia yang dijalani oleh Doflamingo ini memberitahu kita nih banyaknya ras yang ada di dunia One Piece. Bahkan logo senyum Doflamingo pun itu menjadi cikal bakalkan bisnis utamanya yang kita ketahui dengan seorang Yonko yang bernama Smile. Lalu juga momen Bonnie nangis saat beres arc Marineford, di mana dia pun berkata kita harus menemukan dia. Yang pada akhirnya kita dapatkan baru-baru ini di arc Egghead, yaitu Bonnie yang ada hubungan dengan Kuma, dan orang tersebut adalah Vegapunk. Yang kita dapatkan juga satu flashback paling menyedihkan seantero manga, yaitu flashback dari Kuma dan juga Bonnie.
Next ada juga nih hal menarik dari satu bocah menyebalkan kita alias Momono Mesum saat mereka berada di zoo. Di situ Momonosuke dengan santai berkata, aku juga kok pernah bertemu dengan seseorang bernama Roger ini. Tapi ya aku tidak begitu mengingatnya. Yang bukankah ini buset dah ngaco banget bocah ini, makanya reaksi orang-orang pun normal. Bohong, Roger siapa yang kau maksud karena dia sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Yang bukankah pada saat itu Momonosuke masih berusia 8 tahun. Yang ternyata guys, Momonosuke emang dilempar 20 tahun ke masa depan. Dan momen dia bertemu Roger, yang emang Roger beneran, karena bukankah dia sempat naik ke kapalnya saat Oden masih menjadi kru dari Goldie Roger. Lanjut juga nih, masih tentang Wano Kuni adalah dari sang pengkhianatnya alias Kanjuro, di mana momen Oda menggambar jokes dari buah iblis yang luar biasa, tetapi hasil gambarannya benar-benar bangsul banget. Karena ternyata selama ini dia menggambar menggunakan tangan kirinya. Nah, ketika dia mulai serius dan menggambar dengan kanannya, wah hasilnya sangat edan-tenan. Dimana inilah foreshadow simple yang sejujurnya bisa kepikiran banget oleh Oda Sensei. Dimana hal ini pula lah yang hampir menggagalkan rencana perang Wano Kuni, karena bahkan setelah mereka dilempar 20 tahun ke masa depan, Orochi dan Kaido bisa tahu semua rencana mereka, seperti mereka masih hidup lah, lalu juga Jack yang bisa datang ke Pulau Zou karena Kanjuro ada di sana. Dan jika kalian sadar, terdapat gambaran dua burung kecil ini yang pernah Oda perlihatkan dengan sangat hati-hati, dan bukankah itu adalah informasi yang dikirimkan Kanjuro kepada Orochi hingga akhirnya mereka bisa mengetahui semua rencananya. Dan tentu saja ultimate dari Wano Kuni sih satu color split yang pernah Oda gambar ini, bahkan itu pun sebelum nama negeri Wano Kuni disebut pertama kali oleh Oda di arc dari Trial Bang, dimana Oda sudah menggambar color split yang benar-benar mengindikasikan arc dari Wano Kuni, dimana semua gambar tentang samurai yang bahkan terdapat naga pink juga, dan dia adalah Momonosuke. Dimana mungkin beberapa hal menarik juga adalah tentang nama dari Roger alias Goldie Roger, dan orang pertama yang mengatakan kepada kita tentang itu tidak lain dan tidak bukan adalah nenek favorit kita, yaitu Dr. Kureha, saat membaca bounty Luffy dan bilang, oh ternyata semangat dari D masih hidup ya. Yang ini pun sebenarnya nyambung dengan berita Vegapunk, dimana orang-orang tidak ada yang tahu nama asli Roger, karena bahkan di chapter 1 pun kita mengetahuinya Raja Bajak Laut Gold Roger doang. Yang kalau dihubungkan lebih jauh lagi, bukankah ini ada hubungan dengan nama D yang akhirnya harus dihilangkan dari dunia? Yang sejujurnya terkait hal ini pasti terdapat misteri yang lebih dalam sih dengan satu nenek super kita ini, yaitu Dr. Kureha untuk kedepannya. Dan tentu saja salah satu foreshadow yang paling terkenal dari Oda adalah ketika ternyata bajak laut yang sedang dicari oleh Labun, Crocus, sampai dia pada akhirnya naik ke kapal Roger buat ikut mencari bajak laut ini adalah bajak laut Rumbar. Dan tentu saja itu adalah bajak laut dari musisi kita alias Bro. Yang sejujurnya ini gila banget sih. Sejauh itu foreshadow simple dari cerita Crocus di awal Grand Line yang sebenarnya ini sangat tidak penting loh. Jika mau tidak dilanjutkan oleh Oda pun masih tidak masalah, karena ya udahlah ini cuma cerita biasa doang. Tetapi Oda bisa-bisanya muterin otak buat menghubungkan cerita yang dibuat oleh Crocus tersebut dan membuat karakter Brook yang ada hubungan dengan Labun. Yang tidak hanya itu, bahkan Brook pun menjadi nakama dari Luffy yang dimana impiannya bisa benar-benar tercapai. Yang masalahnya ini seamless banget guys, kayak nggak terkesan dipaksakan dan masih masuk akal saja. Ya emang agak lain sih, autor kita ini bisa mencocok logika dan menghubungkan titik-titik yang dia buat sendiri. Yang tidak ketinggalan juga tentang hak ini yang kita lihat dari Shanks di chapter 1 saat mengusir monster laut hanya dari tatapannya saja. Tentu saja awalnya kita nggak akan tahu kan apa yang terjadi, kayak kok dilihat doang tetapi monster lautnya bisa kabur. Yang ternyata itu adalah Haki, salah satu power system yang ada di serial One Piece, dan Shanks pun selaku salah satu top usernya yang ada perlihatkan pertama kali di serial ini. Dan terkait Shanks yang kehilangan sebelah tangannya pun sudah dia jawabkan kalau itu adalah taruhannya yang kalau dihubungkan akan nyambung nih dengan Gomu-Gomu yang dimakan oleh Luffy, dan ini masuk ke foreshadow terakhir kita, yaitu terkait Nika dan buah iblis Luffy yang sudah lama sekali selalu banyak clue-nya oleh Oda.
Dimulai dari Luffy yang bilang ke Momonosuke kalau dia bukan Zoan, jadi tidak tahu cara berubah. Lalu juga Chopper yang bilang saat Kurohige sedang mengincar buah iblis dan dia memakan Hitonomi. Ternyata bener aja, buah iblis Luffy adalah mythical Zoan Hitonomi yang bukankah ini wadaw banget. Ya, terkait bahasan dan foreshadow lengkap khusus dengan Luffy, Mika, Gomu-Gomu pun udah pernah dibahas di satu video sendiri yang bisa kalian tonton. Dan yang terbaru tentu saja tentang Dewa Elbaf pun akhirnya kita tahu kan kalau dia adalah dewa dari Nika. Yang sebenarnya masih ada banyak sih foreshadow lain yang ada di serial One Piece, tetapi kalau mungkin ada yang miss atau mungkin ada kalian yang kepikiran, bisa langsung tambahkan ya di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.